Nama Ibu Dwi Krisningsih. Ini adalah SMA Permai Auto Complete Interview. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa karakteristik dari kurikulum Merdeka? Yang pertama, mengutamakan pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter siswa sesuai dengan profil belajar Pancasila. Berfokus pada materi esensial, sehingga terdapat waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerik. Memberi ruang kepada guru untuk menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kemampuan peserta didik dan dengan konten dan muatan lokal. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Oke, apa perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Kurikulum 2013 itu dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kemudian, jam pembelajarannya diatur per minggu. Proses pembelajaran mengutamakan kegiatan pembelajaran di kelas. Penilaian berdasarkan aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan aspek perilaku. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Jam pembelajarannya diatur per tahun. Proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan guru dan murid yang diajar. Penilaian mengutamakan penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Apa saja keunggulan kurikulum Merdeka? Ada 3 keunggulan dalam kurikulum Merdeka. Pertama, lebih sederhana dan mendalam. Kedua, interaktif. Yang ketiga adalah merdeka dan relevan. Kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. Apa yang mendasari struktur kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka didasarkan dari 3 hal. Yang pertama, berbasis kompetensi. Yang kedua, pembelajaran yang fleksibel. Yang ketiga, karakter Pancasila. Yang kelima, apa struktur dari kurikulum Merdeka? Struktur kurikulum Merdeka SMA terdiri atas 2 fase. Fase E untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Kita lanjutkan pertanyaan yang ke-6. Apa saja tipe pembelajaran pada kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka belajar omongan 3 tipe pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Di sini guru diberi kebebasan untuk menentukan perangkat ajar yang sesuai dengan kompetensi peserta didik. Yang kedua adalah pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan profil pelajar Pancasila. Itu sebagai wujud pengembangan karakter peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran ekstrakurikuler. Tambahan yang biasa dipilih sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Dan kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apa saja mata pelajaran di kurikulum Merdeka? Yang pertama adalah pendidikan agama. Pendidikan agama terbagi menjadi 3, yaitu Kristen, Katolik, dan Buddha. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Yang keempat bahasa Inggris. Kelima pendidikan jasmani dan olahraga atau disingkat dengan PJOK. Kemudian dilanjut matematika. Kemudian informatika. Kemudian IPA. IPA terbagi menjadi 3, fisika, biologi, kimia. Kemudian IPS, ada sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi.
Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan seni dan kewirausahaan. Itu meliputi musik, seni rupa, seni teater, dan PKBU. Dan yang terakhir adalah muatan lokal, yaitu Mandarin. Untuk kebutuhan buku siswa, itu nanti ada pinjaman dari sekolah, itu yaitu dari pemerintah, kemudian ada buku wajib yang harus dibeli. Ya, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Kita masuk ke P5. Pertanyaannya yaitu adalah apa saja dimensi elemen dari proyek penguat profil pelajar Pancasila, atau apa dimensi elemen dari P5. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, keempat, kreatif, kelima, bernalar kritis, yang terakhir adalah mandiri. Dan kita lanjutkan yang berikutnya pertanyaannya. Apa saja tema proyek profil pelajar Pancasila? Ada 7 tema. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Oke, kemudian yang kedua, kearifan lokal. Kemudian berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat, suara demokrasi. Kemudian kelima, bangunlah jiwa dan raganya. Yang keenam, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Kemudian yang ketujuh, kewirausahaan. Dan kita akan lanjutkan di dalam hal penilaian. Ya, kita akan lanjutkan di dalam hal penilaian. Bagaimana sistem asesmen atau penilaian intrakurikuler? Asesmen atau penilaian intrakurikuler terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah formatif, yang kedua adalah sumatif. Formatif itu dilaksanakan pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Misalkan tugas, ada kelompok, kemudian presentasi, kemudian diskusi. Sedangkan untuk sumatif itu dilaksanakan di akhir materi selesai. Contohnya adalah ulangan harian. Kemudian kalau akhir semester adanya adalah ulangan akhir semester. Pertanyaan 1000. Bagaimanakah contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif? Bentuk asesmen formatif dan sumatif yang pertama adanya contoh, ya, diskusi kelas. Kemudian ada produk, kemudian ada drama, kemudian ada presentasi, dan ada kegiatan. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah kita ini dengan bagaimana bentuk raportnya. Bagaimana sistem penilaian nilai raport? Bagaimana sistem penilaian nilai raport? Nilai raport dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah intrakurikuler, 30 dengan ekstra. Kemudian yang raport terakhir adalah co-kurikuler. Untuk intrakurikuler itu merupakan nilai gabungan dari nilai formatif dan nilai sumatif. Bentuknya adalah kuantitatif, yaitu angka. Contoh raportnya ada di tengah. Di situ ada nilai gabungan antara IPA, yaitu fisika, kimia, biologi, menjadi 1 nilai. Kemudian untuk IPS, gabungan dari ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi, itu 1 nilai. Tidak ada nilai PPK atau praktek, dan tidak ada nilai teori. Jadi sudah merupakan satu gabungan, 1 nilai. Sedangkan nilai co-curricular atau nilai P5 itu secara kualitatif, yaitu narasi. Oke, contoh raportnya ada di sebelah paling kiri. Nanti kamu bisa lihat di situ. Oke, ada kolom-kolom, kemudian di situ diisi indikator pencapaiannya seperti apa. Kemudian ada tulisan, ada bentuknya baik, cukup, dan seterusnya, tapi ada bentuk yang lain. Jadi kolom-kolom itu nanti akan disesuaikan dengan sekolah masing-masing.
Sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan pada saat MPLS. Terima kasih. Dadah.